Perkenalkan, nama saya Faisal dari Indonesia Cana Kontes. Saya kebetulan mewakili teman-teman Cana untuk jadi panitia penyelenggara di Nusatik Cana Kontes 2024. Nusatik itu kalau buat kita ya Mas ya, bagi kita para hubis, Nusatik itu lebarannya. Semua komunitas kumpul di sana, rame-rame di sana. Nusatik itu lebaran buat kita para komunitas ikan. Jadi seperti yang tahun kemarin, kita tetap akan bikin kontes biar nama Cana tetap ada di para hubis ya. Jadi kontes kita hampir sama dengan tahun kemarin, cuma ada beberapa varian baru yang kita buat, inovasi lah, biar nggak bosen, nggak jenuh gitu kan. Untuk yang Cana sendiri nambah satu varian, yaitu Cana Bleheri dari India gitu kan. Kita buatkan kontesnya untuk tahun ini. Sama ada satu lagi, kita kolaborasi sama teman-teman Aquascape, sama Bang Doni dari Bandar Riset. Kita bikin Canascape, Mas. Jadi Canascape itu kita bikin biar nggak jenuh cuma ngeliat Cana doang kosong nggak ada apa-apanya. Jadi kita bikin scaping sederhana lah, nanti ada regulasinya sudah saya buat, tinggal saya keluarin. Jadi yang scape sederhana sekali tapi tetap memiliki tema lah, kalau saya bilang yang cocok untuk Cana seperti apa. Untuk tahun ini target kita masih sama seperti kemarin, sekitar 250-an peserta ya. Terus kalau untuk peserta se-Indonesia udah pasti, kayak yang kemarin itu dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada. Nah, sebenarnya tahun ini pun dari Malaysia ada, dari Singapura ada. Cuma karena kebetulan ikan teman-teman yang dari Singapura, dari Malaysia ini, ikannya memang ada di Indonesia, Mas. Jadi mereka daftar di regis di Nusatik pun, cuma kebetulan atas nama teman-teman yang tim di Indonesia. Tapi sebenarnya owner ikannya adalah teman-teman Singapura sama Malaysia. Kalau nggak salah ya semoga aja tahun ini dari Vietnam bisa ikut gabung juga gitu kan. Karena memang untuk Cana sendiri role model dan tolak ukurnya memang dari Indonesia. Jadi mereka memang lihatnya ke Indonesia. Untuk kelas tahun ini kita tetap seperti kemarin, ada beberapa tambahan baru ya. Antara lain maru ada 2 varian, maru merah, maru kuning. Terus ada Asiatica, ada Pulcra, ada Stuarti, ada Andrau. Terus tambah lagi Bleheri yang baru, sama Cana lokal kita sendiri, Limbata juga ada. Plus yang baru lagi Canascape itu tadi. Jadi untuk kebetulan kita ngambilnya tetap dari Jawa ya, untuk saat ini masih dari Jawa karena dari luar Jawa masih ada kendala juga. Jadi dari Jawa Timur ada Rahul, dari Jawa Tengah ada Ami, dari Jawa Barat ada Ambu. Jawa Tengah tadi Tobi sama Ami, Jawa Barat Ambu. Udah itu aja, sama mungkin untuk mastiin nilai headnya pakai saya sendiri mungkin di sana, nanti mantau teman-teman kinerjanya di lapangan gitu aja. Untuk Canascape nanti ada dari jurinya, ada dari Bang Doni, dari Bandar Riset, sama nanti mungkin Bang Oki. Untuk penilaian Cana itu memang kita bagi tiap varian ada masing-masing, Mas. Jadi kalau mau dijabarin banyak banget nih. Saya ambil contoh satu aja ya, Mas. Kita ambil contoh nih maru, Mas. Bisa? Nah, ini maru sebenarnya red, cuman warnanya belum terlalu up. Nah, di Cana khususnya maru ini kita ada beberapa kategori ya. Adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu kemampuan ikan ketika kita datang itu dia settle. Itu adaptasi yang kita nilai pertama. Jadi ketika dia baru nyemplung di tank yang baru, tank kontes yang baru, dia nggak butuh adaptasi yang lama. Jadi seperti segini dia langsung nyamper. Nah, ini termasuk bagian dari adaptasi. Nah, terus setelah adaptasi ada lagi. Nah, kalau di maru mungkin kelihatan nggak ya? Nih Mas, ada sisik-sisiknya yang hitam. Ini ada garis-garis putihnya, ngering. Nah, ini namanya kalau di maru kita sebut bunga.
Nah, ini ada poinnya, semakin banyak bunganya, poinnya makin tinggi. Bisa bandingin yang di sini sama yang di sini. Nah, ini kan nggak sebanyak yang ini, lebih banyak yang ini. Nah, bunga ini termasuk kategori yang kita nilai. Terus warna juga sama mas, warna juga kita nilai. Warnanya lebih bagus ini, udah mulai agak merah sedikit. Nah, warna juga kita nilai. Terus mental itu kecepatan ikan, akselerasinya ikan ketika curi di depan tank. Di mentalnya ikan tuh, bondingnya ikan ini kita masukkan kategori mental tuh. Terus yang lain-lain sih sebenarnya lebih ke detail ya mas ya. Jadi kayak warna tadi ada banyak lagi detailnya. Ada warna badan, warna fin, macam-macam. Nah, sisanya anatomi itu detail semua anatominya dia. Ada yang anatominya minus atau enggak seperti ini, mas betul. Nah, ekornya dia nggak berbentuk rapi mas. Bentar. Nah, tuh ada coakan di ekor. Nah, ini kena di kategori anatomi, ada minus dia. Terus bentuk barnya juga ini lebih ke estetika ya. Kalau ini bar itu garis-garis hitam ini mas, yang nanti ditumbuhin bunga, yang tadi ring putih tadi. Nah, barnya dia harus rapi, jumlahnya seimbang kanan kiri dan simetris, dia ketemu di punggung, dia harus ketemu, barnya itu harus ketemu. Kira seperti itulah untuk penilaian di Cana Maru. Kalau yang lebih lengkapnya bisa nanti masuk ke grup Facebook di Indonesia Cana Kontes. Di sana ada detailnya. Semua varian cana ada di sana. Nilainya yang akan kita nilai untuk masing-masing varian ada di sana semua. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya, boleh ikut kontes nggak? Nah, syarat utama kontes sebenarnya cuma dua mas. Satu punya ikan, yang kedua bayar registrasi. Kan seperti itu. Kalau yang ditanya syarat menang itu lain. Yang ditanya syarat ikut kontes cuma dua. Satu punya ikan, dua bayar registrasi. Nah, kalau tipsnya sebenarnya tinggal regulasi cana dibuat itu sedetail mungkin agar teman-teman yang baca jadi paham. Misalkan dari warna yang tertinggi warna apa, bunga yang tertinggi seperti apa, terus anatomi seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa dijadikan acuan mas. Jadi kalau warnanya masih kuning padahal dia sebenarnya red maru, berarti warnanya kurang, naik lagi. Nah, sebenarnya semua diregulasi sudah dibuat segampang mungkin, sesimpel mungkin untuk teman-teman bisa nge-treat ikannya gitu kan, sesuai dengan regulasi. Nah, regulasi itu dibuat dengan kondisi real yang bisa dicapai ikan-ikan itu ketika maksimal perform dengan mas. Jadi warnanya maksimal harus seperti ini, bunganya maksimal harus seperti ini, barnya yang maksimal seperti ini, anatominya yang maksimal seperti ini, semua sudah jadi detailnya. Nah, tinggal sekarang membiasakan yang paling jarang mungkin simple sebenarnya, tapi paling jarang orang paham ya, karena membiasakan ikan ini di tempat yang baru dengan adaptasi secepat mungkin itu yang susah. Nah, untuk beberapa teman-teman yang sudah biasa ikut kontes, biasanya ikan sering dipindah-pindah tank. Jadi seminggu di sini, seminggu ditaruh di tank sana, seminggu ditaruh di tank sana, agar dia nggak kaget ketika pindah tank di tempat kontes itu, nggak kaget. Itu yang pertama. Terus biasakan dengan kondisi air yang macam-macam. Ada yang pakai air hujan, ada yang pakai air tanah, bisa diganti lagi air apa. Karena kan di setiap kontes standar airnya pasti beda-beda mas. Biarpun kita sudah ngatur standar minimumnya sekian, itu kan cuma kan ada naik turunnya lah. Ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya sedikit. Jadi treatment yang utama sih sebenarnya kalau menurut saya itu, sisanya tinggal cek di regulasi, maksimalnya seperti apa, itu yang harus dikejar. Itu aja sih. Jadi kalau Nusatik itu yang seperti saya bilang tadi mas, ini kan lebarannya komunitas gitu kan.
Satik itu lebarannya kita komunitas akuatik. Jadi salah satu momen yang paling ditunggu setiap tahunnya bagi teman-teman Cana itu memang Nusatik. Selain masalah prestisnya, terus skalanya yang lebih besar dibanding event-event kita yang lain gitu kan, event-event latberan atau regional dan macam-macam. Ini tuh udah skalanya Nusatik itu anggaplah internasional sebenarnya. Kalau kita di Cana kan memang karena role modelnya kita, tolak ukurnya di Indonesia, kita belum bisa datengin juri dari internasional, belum bisa karena memang levelnya kan di Indonesia, Mas. Level role modelnya kan di kita. Kalau cuman peserta ada, cuma kan nggak se-booming dari teman-teman komunitas lain. Cuma ya harapannya next kita bisa bantu mendidik teman-teman juri yang dari luar agar tahun depan gitu kita bisa datengin mereka lah buat juri di Nusatik gitu kan, biar kesannya lebih terasa internasionalnya, seperti itulah. Kalau harapannya buat Cana bersama sih Mas ya, mungkin ke komunitas lain juga. Cuman yang saya paling deket lah Mas sebenarnya ya dari dinas sendiri, apa sedikit entah itu bantuan mau berupa kemudahan atau apapun lah dari dinas terkait itu kan, karena sebenarnya begini, satu memang Cana itu dari Indonesia, role modelnya kan kita di Indonesia. Nah, ada beberapa varian Cana yang memang endemiknya endemik Indonesia, seperti Red Maru gitu kan. Contoh ini Red Maru Mas, dia lebih besar, lebih itu warnanya jadi akan merah banget, dan ini yang punya cuma Indonesia gitu kan. Negara lain nggak ada. Yang punya maru di negara lain ada, tapi rata-rata kuning. Yang punya merah cuma Indonesia gitu kan. Nah, dengan ikan-ikan endemik ini paling enggak perhatiannya dari dinas itu ada gitu kan. Entah berupa kemudahan kita dalam membuat event atau mungkin perlindungan buat ikan-ikan agar nggak terlalu diekspor yang size besar-besar, jumbo dan macam-macam yang indukan-indukan. Karena kalau itu dibiarkan aja ya 2-3 tahun ke depan kita akan beli Cana dari luar Mas. Padahal itu ikan endemik kita. Di Indonesia dan di luar negeri juga jika nonton channel ini, sampai ketemu di ISBSD tanggal 7-9 Juni 2024, kita ramaikan Cana di sana. Oke?